uangmu hanya 1 juta. Berarti akan secara otomatis langsung di close, hilang, duitmu hilang. Yang bikin hilang bukan soal manipulasi, tetapi karena kamu minjamnya terlalu tinggi. Ya, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Di Indonesia saat ini untuk kripto sudah diambil alih, diregulasi oleh OJK. Artinya kalau OJK yang megang, kripto masuk ke bagian jasa keuangan, bukan lagi komoditas seperti kemarin saham gitu ya, itu kan dipegang oleh Bapepti. Sekarang OJK sudah ambil alih dan aturannya tentu ada beberapa perubahan. Salah satunya yang paling mendasar adalah adanya crypto future atau perdagangan berjangka. Kalau kemarin adanya spot saja, jadi ada 2 perdagangan berbeda ya buat kalian yang belum tahu. Jadi kripto ini ada 2 perdagangan berbeda dengan resiko yang jauh berbeda. Kalau spot kita ambil sederhananya, kalian seperti membeli barang pada umumnya. Kalian beli di harga 1000, ketika naik di 1200, kalian jual dapat untung 200.000. Ketika harganya turun 800.000, kalau tidak kalian jual ya nggak rugi. Tapi ketika harga turun ke 800.000 kalian jual, maka kalian rugi 200.000. Itu adalah perdagangan spot yang kemarin dipegang, diatur oleh Bapepti. Sekarang ini begitu dipegang oleh OJK, ada namanya perdagangan crypto future atau perdagangan berjangka. Mungkin kalau kalian yang sudah di forex sudah tahu persis bagaimana perdagangan berjangka ini, yaitu perdagangan dengan leverage. Dan perdagangan ini berbeda karena kita tidak betul-betul memiliki kripto kita hanya berdagang berdasarkan kontrak dengan leverage. Kita bisa membeli naik, juga bisa membeli turun, tapi tentu dengan resiko yang jauh lebih tinggi. Ketika kemarin kita beli kripto turun 10%, 20%, 30% sampai 80% saja, sudah banyak orang yang emosional, yang marah-marah dan banyak hal gitu ya. Sekarang begitu ada di future, kalian tidak lagi mendapatkan penurunan 1%, 2%, 3%, tidak guys. Jadi berlipat kali, bahkan bisa menghabiskan uangmu kalau kalian kamu sendiri tidak tahu, tidak mengerti bagaimana proses perdagangannya. Nah, di Indonesia, terutama di Indodax atau kripto itu belum ada. Mereka masih sama perdagangannya, perdagangan spot. Jadi kalau kalian masuk ke sana, kalian hanya akan bisa membeli kenaikan saja. Kalau turun ya sudah, biarkan saja. Kalian tidak bisa membeli penurunan sebuah aset kripto. Mungkin kalau kalian yang biasa di luar negeri, di Binance, Maxi, EGT.io dan lain-lain sebagainya, itu sudah terbiasa karena itu global, aturannya sudah lebih lama, dan kebanyakan mereka juga tidak diatur di negara tertentu. Tapi kalau di Indonesia sekarang yang sudah ada adalah di Pintu dan juga di Reku, ada 2. Kalau di Nanovest, Luno, Peluang, Ajaib kayaknya belum ada, tapi saya lihat belum ada. Yang udah pasti adalah di Reku dan di Pintu. Jadi kalau kalian masuk ke Reku atau Pintu, terutama yang pro, kalian harus sedikit berbeda, punya pemahaman lebih, punya ilmu lebih untuk trading di Pintu, terutama yang future. Coba kita akan lihat nanti sebentar. Nah, di sini ada. Jadi Pintu ini adalah bagian dasar Pintu. Sebelum ada tahun lalu gitu ya, mungkin sebelum
masih dipegang Bapepti, ada pintu seperti ini tampilannya. Kalian hanya bisa membeli kripto ya hanya beli, kemudian tunggu kalau naik dijual, kalau turun ya sudah biarkan saja, atau kalau kalian jual akan rugi. Tapi ketika kalian masuk ke pro yang sini, pro yang ini, itu berbeda tampilannya. Kalian bisa lihat nanti. Nah, tampilannya seperti ini ya, mirip-mirip tetapi sebetulnya berbeda. Kalau kalian ke market, di sini ke market, di sini ada future di sini, future. Nah, di sini ada pilihan juga spot dan future. Jadi berbeda ya perdagangannya. Future sama seperti kalau kemarin-kemarin beli, seperti perdagangan beli barang pada umumnya, beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Sudah, itu seperti itu saja. Kalau future itu adalah perdagangan kontrak. Ini adalah daftar yang sudah ada di Indonesia, koin-koin yang boleh diperdagangkan secara future. Nah, future itu apa yang membedakan, yang mendasarinya adalah dengan leverage. Di sini ada leverage 25 kali. Artinya adalah ketika kamu punya 1 juta rupiah, misalkan kalian ambil kali 10, berarti kamu beli Bitcoin kah, ada kah, ETH, Hashbar dan lain-lain sebesar 10 juta rupiah. Itu kelebihan iya, tapi kekurangan juga iya. Nah, kenapa? Karena sifat pinjaman ini ketika kalian tidak bisa mengatur portonya, tidak mengatur lotnya, kalian bisa kehilangan seluruhnya modal yang kalian punya. Kita coba lihat Bitcoin di sini. Oke, ini adalah contoh untuk Bitcoin. Jadi harganya tetap sama, harga di future, harga di spot, harganya sama. Yang membedakan adalah ketika di sini kalian lihat di sini, ini ada 25 kali secara total. 25 kali ya, 25 kali. Jadi kalian pakai pinjaman, kalian menggunakan hutang. Jadi bukan duitmu. Kalau 1 juta dikalikan 25 berarti sudah 25 juta ketika kalian menggunakan 25 kali leverage. Jadi modalmu 1 juta tapi kamu membeli Bitcoin sebesar 25 juta. Hal yang mendasar yang perlu kamu ketahui sangat sekali, hati-hati sekali, basic dari future ini adalah kalau spot kalian punya duit 1 juta, membeli Bitcoin sebesar 1 juta, kemudian ada kenaikan 10%, maka kamu sudah untung 100.000. Nah, kalau menggunakan future, menggunakan leverage 25 kali, maka sebetulnya kalian membeli Bitcoin sebesar 25 juta. Ketika naik 10%, berbeda, naiknya sama 10%. Tapi kalau 1 juta naiknya adalah 100.000, kalau 25 juta berarti naiknya menjadi 2,5 juta. Ingat ya, 2,5 juta beda 100.000 karena duitmu 1 juta, karena menggunakan 25 kali berarti kenaikan 2,5 juta, hanya naik 10%. Kalau naik 10% gitu ya. Nah, sebaliknya begitu turun juga begitu kan. Kalau turun 10%, maka kamu akan kehilangan 2,5 juta dari 25 juta tadi. Yang jadi masalah adalah 25 juta ini adalah uang pinjaman, bukan uang kamu. Uang kamu 1 juta, bahkan tidak turun sampai 10%. Kalau turun 10%, maka akan kehabisan 2,5 juta. Sebelum mencapai 10%, uangmu hanya 1 juta. Berarti akan secara otomatis langsung di close, hilang. Duitmu hilang. Yang bikin hilang bukan soal manipulasi, tetapi karena kamu minjamnya terlalu tinggi.
Itu adalah dasar. Nah, pilihan leverage kalau di sini lebih sederhana. Jadi kalau kita lihat di sini ada USDT. Contoh di sini ya, misalnya kalian punya modal $100 lah supaya gampang dihitung. $100, kalau gunakan $100, kamu punya modal $100, gunakan $100 juga. Kamu membeli Bitcoin bukan sebesar $100, tapi membeli sebesar $2.500 karena menggunakan leverage 25 kali. Artinya tadi turun 1% saja, maka seluruh uangmu $100 akan langsung habis. Dan kripto untuk turun 1% itu sebentar sekali. Sebentar sekali. Bahkan kalau meme itu hanya hitungan menit, 10 menit, 20 menit bisa langsung habis. Itulah meme. Kalau Bitcoin mungkin lebih panjang untuk turun 1%, tapi 1% tetap aja cepat. Tetap aja cepat sekali menghabiskan duit $100. Itu adalah uang $1,5 juta yang tiba-tiba menguap begitu saja, seolah-olah mereka manipulasi. Padahal ya karena kamu utangnya terlalu besar. Nah, bagaimana supaya tidak terkena likuidasi? Maka kamu gunakan sesedikit mungkin dari modalmu. Contoh, kamu punya $100 di pintu. Kamu mungkin punya dana $100, masukkan ke future. Gunakan maksimal 10%. 10% berarti $10 dari $100. Jadi sisa dari uangmu tadi yang $100 berarti masih ada $90 tersisa. Jadi ketika naik dan turun mengikuti presentasi, misalnya $250 tadi ya, karena leverage-nya 25 kali, berarti kamu membeli $10, artinya kamu punya portofolio sebesar $250. Ketika naik dan turun misalnya 10%, artinya kamu sudah untung $25 itu ya, $25. Nah, $25 ketika untung ya itu menjadi hakmu. Kalau kamu close, sudah uangmu yang $100 tadi akan bertambah menjadi $125. Sebaliknya kalau turun, kita ngomongin kalau turun, jangan melihat naiknya mulu, jadi lihat turunnya juga. Ketika $250 ini turun 10%, berarti ada minus $25. Duitmu tadi yang $100 tersisa $75. Kalau kamu close, berarti $25 hilang. Turun lagi 20%, berarti hilang separuhnya, hilang $50. Kurang lagi 30%, kehilangan $75. Ketika turun lagi 40%, maka $100mu akan habis. Nah, itulah ya untuk basic atau dasar dari trading future ini. Jadi itu yang harus dipahami dulu. Itu dulu memang betul-betul harus dipahami, yang mana trading future adalah trading yang sangat beresiko tinggi. Jadi kalian harus paham betul. Nah, sebaik-baiknya adalah menggunakan 2% dari modalmu. Jadi ketika punya $100 di sini, kamu bisa beli maksimal secara total. Kalau beli satu foto ya satu. Kalau beli 3 ya berarti kamu misalkan kamu punya $100, 2% maksimal itu adalah $2 kan ya, berarti $2. Artinya kalau beli Bitcoin $1, nanti beli Ethereum $1, stop. Jangan ada pembelian lain.
Artinya adalah ketika $1 dikalikan 25, sebetulnya kamu membeli Bitcoin sebesar $25. Itu udah exposure. Jadi exposure naik dan turunnya sebesar $25. $25 ketika naik 10% artinya naik $2,5. Seperti itu hitung-hitungannya. Jadi nanti ada kalkulasi presentasi. Nah, itu adalah satu hal basic. Kalian bisa membeli naik, bisa beli penurunan. Ketika kamu buy long, artinya untuk untung Bitcoin harus naik. Kalau naik untung, turun rugi. Sebaliknya, ketika kamu kontrak sell atau short, Bitcoin naik, kamu rugi, Bitcoin turun, kamu untung. Itu adalah proses dasar basic dari trading future. Jadi pemahamannya seperti itu, dan masih banyak hal lain yang perlu kalian pelajari. Bagaimana menggunakan chart, bagaimana menggunakan Bollinger Band, bagaimana menggunakan Fibonacci, bagaimana menggunakan banyak hal. Di sini ada 1 menit, 15 menit, 1H, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan lain-lain. Jadi kalian harus mempelajari banyak sekali parameter untuk trading future. Jadi kalian jangan main-main di trading future, karena trading future adalah untuk yang pro. Makanya di pintu diletakkan di bagian pro. Nah, buat kalian yang sudah di trading forex pasti sudah biasa. Memang begitulah forex dibawa ke kripto. Jadi kalau di forex bawa ke kripto kalian sudah terbiasa. Tapi untuk yang tiba-tiba di kripto, spot sudah bikin jantungan, apalagi future-nya. Apalagi dari kripto spot kalian masuk ke forex, jauh lebih jantungan karena volatile. Tapi sebetulnya volatile dari forex jauh lebih rendah dibanding volatilitasnya si kripto. Bedanya adalah forex punya leverage sangat tinggi, walaupun presentasinya kecil, karena setiap lotnya adalah 100.000. Jadi kalau kalian membeli dolar misalnya, satu lot itu adalah $100.000, yang mana sekarang itu mungkin 1,6 miliar rupiah. Sekali beli satu lot jebret, kalian sebenarnya membeli 1,5 miliar US dollar. Tinggal kalian menggunakan utang berapa, itu saja, karena semua ada leverage. Nah, bedanya adalah kalau di forex semuanya ada demonya. Jadi kalian nggak perlu pakai duit dulu, belajar dulu di awal, belajar trading dulu menggunakan $100, $1.000, $5.000. Kalian belajar dulu tanpa uang. Ini real, ikut real time harganya 24 jam Senin sampai Jumat kalau forex ya. Kalau kripto 24 jam. Nah, ada contoh, ada di akun forex sebetulnya yang ada kriptonya, yang kalian bisa belajar dulu dengan demo, nggak perlu pakai duit dulu. Ingat, di future kripto beresiko tinggi, itu bisa menghabiskan duitmu dalam waktu sekejap kalau tidak paham, karena basicnya seperti tadi. Nah, di sini ada banyak sebetulnya ya, ini adalah MFX, Broker Trio, dan lain-lain lah, ada banyak sekali ya broker-broker forex. Tapi di Indonesia memang kripto tidak masuk ke broker forex. Kita mau nggak mau harus ke luar negeri. Salah satunya adalah TradeW broker yang ini, karena ini lebih simple, lebih mudah, dan juga ada demonya. Kalian bisa masuk ke sana, tidak harus pakai duit ke sana, cukup install, kemudian kalian pakai aplikasinya, dan hanya untuk belajar, nggak perlu pakai duit, yang penting tahu dulu. Nanti kalau sudah tahu, baru kalian masuk ke broker Indonesia di pintu, di Reku, khusus untuk future. Kalau kalian spot, oke lah, bebas, terserah kamu. Saya rasa sudah umum lah gitu ya. Jadi kalau kalian mau di sini, kalian ke demo yang sini ya, kalian ke demo. Nanti kalian masuk misalkan ke market,
di sini kalian pilih, ada forex, ada kripto, ada logam, ada indeks saham. Logam itu ya kayak emas, perak gitu ya. Kalau indeks saham itu kalau di kita itu kayak reksadana lah gitu ya, kumpulan dari saham-saham. Ada juga sahamnya, tapi sahamnya dikit, tapi yang umum adalah forex dan kripto. Kalian di sini tinggal masuk ke akunnya pakai email atau pakai nomor telepon, nggak usah verifikasi dulu karena hanya butuh demo. Misalkan kalian ke kripto karena mau latihan kripto, kalian klik di sini, kalian sudah ada demo di sini ya, ada demonya di sini. Ini saya ambil contoh ya di sini. Ini adalah contohnya, tampilan awalnya seperti ini. Sepertinya kalau kalian mau demo, nah ini adalah leverage-nya guys. Jadi kalau di forex memang leverage-nya jauh lebih tinggi. Biasanya ada yang 100 kali, ada yang sampai 2000 kali, kayak di FPS 2000 kali. Coba bayangkan, kalau punya 1 juta berarti berapa itu? Kalikan ya, 2 miliar apa ya. Nah, itu tinggi sekali. Jadi memang naik turunnya emas kan sedikit aja. Dolar naik turunnya cuma 1-2% gitu ya. Itu juga udah liar sekali. Tapi karena nilainya sangat besar, makanya turun sedikit aja, kerugiannya juga besar. Nah, kalau di sini misalkan kalian beli, di sini beli, kalian lotnya di sini. Ini adalah leverage-nya. Jadi kalau kalian punya duit, ini adalah tersedia 22 dolar. Di sini kalian bisa rubah di sebentar, di sini apa ya? Nah, di sini atur ulang koin, kalian bisa rubah di sini. Misalnya rubahlah sesuai kira-kira kemampuan, 1000 dolar atau 15 juta atau 100 dolar. Untuk belajar harus sesuaikan dengan kira-kira nanti masuknya seberapa. Jangan terlalu besar seperti ini, berarti nanti kalian tersedia 100 dolar seperti itu ya. Kalau kira-kira seperti ini by menit, kalian bisa by menit, by 5 menit. Jadi satu candle ini mewakili menit-menit ini. Kalau 1 menit berarti satu candle ini berganti. Contoh seperti ini, kalau ini satu lot, berarti nanti kalian ininya 300. Sisanya adalah 700. Nanti ada penurunan kerugian 100, 200, 300, 400, habis. Maka kecilkan saja seperti ini. Kecilkan 0,1. Artinya 100 dipakai 30 dolar yang ini, itu berarti 30%. Itu pun trading beresiko sangat tinggi. Padahal tadi ngomongnya adalah paling aman adalah 2% maksimal. 0,01. Is oke lah, 0,01. Kalau kalian punya 100 dolar, gunakan 3 dolarnya saja. Gunakan 3 dolarnya, artinya 3% dari modalmu. Jadi 97.000 nanti dijadikan cadangan ketika terjadi penurunan. Jadi ketika 3 dolar ini, misalnya leverage-nya 100, berarti 3 kali 100. Kalian sedang membeli Bitcoin sebanyak 300 dolar sebetulnya. Karena ada sistem pinjaman atau leverage. Contoh seperti ini, kita prediksi, oh ternyata mau naik ya, kita beli buy saja. Di sini ya, di pesannya, deposisinya ada di sini, seperti ini. Ini adalah posisi sekarang, naik dan turun. Berarti ini membeli, yang sini beli. Jadi dia hanya akan untung ketika harganya naik. Sebaliknya, misalnya kita pilih Ethereum, itu di sini menit, saya pengen menjual misalnya sama 0,01. Nah, dia hanya akan untung ketika harganya turun. Ya seperti ini, Ethereum jual, BTC tadi beli. Ini untungnya dan juga ruginya di sini. Kok kecil banget? Ya, karena modalmu kecil. 100 dolar ketika dipakai
30%, 50%, apalagi 100% satu lot langsung habis. Sebentar saja langsung habis. Jadi ini adalah tempat kalian mau belajar, bisa dari sini ya, untuk belajar saja, nggak usah pakai duit. Kalian pelajari, kalian coba klik bagaimana membeli satu lot, 2 lot, kemudian take profitnya, stop lossnya kalian harus betul-betul atur, karena ini adalah wajib dalam trading future atau trading forex. Tanpa ini kalian pasti akan gagal cepat atau lambat, apalagi kalian tidak punya manajemen porto yang kuat atau money management. Sebetulnya money management dari sini prinsip dasarnya hanya ini saja nih, di sini lotnya saja yang kalian harus atur. Jadi kalau kalian punya modal $100 di sini, $1.000, $10.000, bahkan $1.000.000, gunakan 2% saja. Tidak ada bedanya kalian punya $100, $1.000, $10.000, $100.000. Kalau digunakan satu lot, sekian lot, ini lot, habis juga, tidak peduli, karena persentase adalah sama. Jadi kalau naik $100 naik 10% adalah 10. Kalau $100.000 naik 10% adalah $10.000. Sama saja. Untungnya lebih besar karena modalnya besar, turunnya besar karena modalnya juga besar. Oke, itu ya. Jadi kalau kalian mau belajar sendiri dulu, jangan masuk dulu ke crypto future, karena mungkin bukan untuk kalian saat ini yang baru masuk ke kripto. Karena di kripto ini kadang-kadang 10%, 30%, 40% pun sudah bikin keringetan. Jadi trading ini bukan mainan, jadi jangan main-main, karena modalnya butuh yang besar, otaknya harus betul-betul pintar. Apakah itu memang bisa? Bisa, tetapi kalian butuh waktu untuk mempelajarinya. Dibanding kalian main slot 50.000 dapat 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, katanya begitu. Jadi kalau mau mudah, masuk saja sana, terserah. Tapi kalau ke sini, ini adalah untuk orang-orang intelek yang mau belajar, mau cari ilmu, mau berusaha keras. Kalau yang tidak mau, go out. Bye bye.